Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-ayah. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fillah, sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi siapapun yang menginginkan kehidupan yang lebih baik, maka solusi dari Al-Qur'an adalah banyak mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ketika kita sedang mengalami yang namanya kesedihan dalam kehidupan kita, ketika kita sedang mengalami banyak sekali ujian dalam kehidupan kita, ketika kita sedang mengalami banyak masalah dalam kehidupan kita, maka solusi dari Al-Quran adalah banyaklah mendengarkan bacaan Al-Quran. Kenapa kita harus memperbanyak bacaan Al-Quran? Memperbanyak mendengarkan bacaan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, fastami'ulah, maka dengarkan Al-Quran itu, wa ansitu, dan diamlah. Jadi di antara adab dalam membaca Al-Quran, dalam memperdengarkan Al-Quran, atau dalam mendengarkan Al-Quran, kita diam, kita mendengarkan dengan sesama dan tidak berkata-kata. Ansit itu artinya diam dan tidak berkata-kata, fokus mendengarkan bacaan Al-Quran. Mengapa penting bagi kita untuk mendengarkan bacaan Al-Quran tadi? Karena ayat ini mengatakan, la'allakum turhamun. La'allakum turhamun. Agar kalian itu mendapatkan rahmat. Ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran dari seseorang, lalu kita diam, kemudian kita simak dengan sesama, dan tidak berkata-kata, menghadirkan perasaan hati dengan perasaan yang khusyuk, tenang, ketika mendengarkan bacaan Al-Quran itu, maka akan mendapatkan yang namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat itu memiliki banyak sekali makna. Para ulama menyebutkan, ada yang sampai mendefinisikan rahmat itu sampai 54 definisi. Dan rahmat sering diartikan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat bisa berarti rezeki kebaikan, rahmat bisa berarti ilmu, rahmat bisa berarti kasih sayang Allah, rahmat bisa berarti jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita miliki, rahmat bisa berarti yang paling tinggi, rahmat itu bermakna surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang rajin mendengarkan bacaan Al-Quran akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ ada kalimat la'allakum. La'alla itu bermakna agar atau supaya, yang kita harus maksimal dalam melaksanakannya. Jadi enggak sekedar hanya menyimak, mendengarkan bacaan Al-Quran ala kadarnya, tidak. Tapi betul-betul kita hadirkan hati kita hadirkan perasaan kita ketika mendengarkan bacaan Al-Quran itu. La'allakum turhamun. Harus sungguh-sungguh. Harus ada ikhtiar yang maksimal ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran yang sedang dibacakan orang lain kepada diri kita. La'allakum Maka Al-Imam At-Tabari menyebutkan bahwasannya, jika orang yang mendengarkan Al-Quran saja, nah ini perkataan yang sangat menarik,
dari Imam At-Tabari, jika manusia mendengarkan bacaan Al-Quran saja, itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran itu sendiri? Maka bagaimana dengan orang yang menghafalkan Al-Quran itu sendiri? Maka bagaimana dengan orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran? Mendengarkannya saja mendatangkan rahmat, kasih sayang Allah, surganya Allah, jalan keluar bagi semua permasalahan yang kita miliki. Bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran? Bagaimana dengan orang yang membaca Al-Qurannya? Ya, Allahu Akbar. Ini adalah kabar gembira bagi kita. Orang-orang yang sedang dihimpit masalah. Apapun permasalahan kita. Apapun kesulitan kita. Jalan keluarnya, solusinya ada di dalam Al-Quran. Sunatullahnya, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian, itu pasti akan berat melaksanakan ibadah. Akan ada perasaan susah untuk beribadah. Jangankan untuk ibadah yang besar, untuk membaca Al-Quran itu pasti berat ketika kita punya masalah yang sangat berat. Maka solusi dari Al-Quran minimal, kalau kita nggak bisa baca Al-Quran, minimal kita dengerin Al-Quran. Dengerin Al-Quran. Perbanyak mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Karena mendengarkan Al-Quran itu akan menghidupkan hati kita. Akan menghidupkan jiwa kita. Akan menghidupkan semangat dalam hati kita. Ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka coba yuk, sama-sama. Luangkan waktu untuk mendengarkan Al-Quran berapapun banyaknya. 1 menit, 10 menit, 5 menit. Setiap hari kita luangkan waktu itu untuk mendengarkan Al-Quran. Insya Allah rahmat Allah itu akan datang. Dan siapapun yang sedang mendapatkan masalah dalam kehidupannya, perbanyaklah untuk mendengarkan ayat Al-Quran. Insya Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita miliki. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sehingga jangan ada orang-orang yang mengatakan, mengapa hati saya seringkali terasa sesak dan sempit tiba-tiba? Sering kita mengatakan kepada diri kita, kenapa hati saya sering sesak dan sempit dan sedih datang tiba-tiba? Maka jawabannya adalah pada saat itu kita jauh dari Al-Quran. Perbanyak mendengarkan Al-Quran, karena itu akan menghidupkan hati kita dan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfiruh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.